belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Media pembelajaran berasal dari kata media dan pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah, perantara, dan pengantar. Pembelajaran adalah sebagai suatu kondisi untuk membantu seseorang untuk melakukan status kegiatan belajar. Nah, media pembelajaran adalah alat bantu mengajar, yakni penunjang penggunaan metode mengajar yang diperlukan guru. Fungsi media, yaitu membantu guru dalam bidang tugasnya, dan yang kedua, membantu peserta didik meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Klasifikasi sumber belajar dan media pembelajaran. Pada klasifikasi sumber belajar, yang pertama ada manusia atau guru, dan yang kedua bahan seperti buku paket dan video. Yang ketiga lingkungan, yaitu ruang kelas. Yang keempat alat seperti TV, dan yang kelima aktivitas, diskusi dan mengamati. Klasifikasi media pembelajaran dilihat dari sifatnya seperti media visual, audio, dan audiovisual. Yang kedua, jangkauan media. Jangkauan jarak jauh seperti radio dan TV. Jangkauan terbatas seperti film, slide, dan video. Yang ketiga, pengalaman langsung. Siswa berhubungan langsung dengan kejadian dan keadaan yang sebenarnya. Kurikulum pendidikan. Kurikulum secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, kurer, yang berarti jarak. Dalam bahasa Arab, al-manhaj berarti jalan yang terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupan. Peran kurikulum, yaitu konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. Tujuan dan fungsi kurikulum. Tujuan kurikulum adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan kepribadiannya menuju tujuan pendidikan. Dan fungsi dari kurikulum yaitu sebagai penyesuaian, yang kedua integrasi, yang ketiga diferensiasi, yang keempat persiapan, kelima pemilihan, dan yang keenam diagnostik. Kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Jenis-jenis masalah pembelajaran dan pembelajaran. Masalah dalam belajar, yaitu pengucapan suara tertunda. Yang kedua, keterlambatan dalam mengungkapkan pikiran. Yang ketiga, keterlambatan pemahaman bicara. Nah, masalah pembelajaran, yaitu ketidakcocokan metode. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, keterbatasan waktu pembelajaran. Yang keempat, tingkat kesulitan tidak sesuai. Dan yang kelima, kurangnya minat belajar. Jenis-jenis masalah pembelajaran dan pembelajaran. Masalah dalam belajar, yaitu pengucapan suara tertunda. Yang kedua, keterlambatan dalam mengungkapkan pikiran. Yang ketiga, keterlambatan pemahaman bicara. Nah, masalah pembelajaran, yaitu ketidakcocokan metode. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, keterbatasan waktu pembelajaran. Yang keempat, tingkat kesulitan tidak sesuai. Dan yang kelima, kurangnya minat belajar. Konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Evaluasi belajar. Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian yang berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-taqdir.
evaluasi belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan pada akhir pembelajaran yang dimana pemahaman peserta didik akan dinilai. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mengukur keberhasilan tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Ketiga, memotivasi siswa. Yang keempat, menjadikan evaluasi sebagai bahan dasar perubahan kurikulum. Kelima, langkah selanjutnya dalam menentukan hasil penilaian. Fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, alat untuk mengetahui apakah tujuan akademis dilakukan atau tidak. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Ketiga, dasar penyusunan laporan orang tua tentang belajar siswa. Keempat, sebagai bahan informasi mengenai apakah anak-anak harus mengulang pelajaran atau tidak.